kebinasaan manusia rest in peace oleh Tuhan, dan Tuhan tenang bersama dengan manusia yang baru. Tuhan tidak pernah tenang di dunia selama ada kejahatan. Tuhan tidak akan tenang. Tuhan harus bereskan kejahatan sampai kemudian semua manusia yang keji, yang melawan Tuhan, yang tidak menyembah kepada Kristus dibinasakan semua, dan kemudian diistirahatkan, dan barulah Tuhan bisa tenang dengan manusia di dalam kedamaian. Jadi kedamaian itu akan tercipta, surga itu akan masuk, kita bersama ke surga. Saudara, harus beres dulu penghakiman. Semua dibereskan dulu. Jadi sebelum kita masuk surga yang mulia, langit dan bumi yang baru, saudara, itu contohnya Nuh, semua harus dibereskan semuanya. Dan Tuhan mempersiapkan bahtera dan memenuhi seluruh ciptaan yang baru masuk ke bahtera dan melambangkan kepenuhan Kristus dan perjanjian di dalam Kristus. Bahtera itu semua masuk, dan yang diizinkan, yang mendapatkan belas kasihan masuk. Di luar itu semua, saudara, dihapus Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya menghapus dengan air bah. Di akhir zaman Tuhan akan menggulung dengan api dan binasa, dan tidak ada lagi. Dan itu Nuh, hari Sabat. Jadi saudara harus tahu arti hari Sabat di dalam perjanjian Nuh. Saudara, arti rohaninya begini: kamu harus mematikan seluruh kebutuhanmu, dan kamu harus menghidupkan kebutuhan pada Tuhan. Dan itu Sabat. Jadi kalau hari Sabat saya bekerja, kamu harus dibinasakan. Itu perjanjian lama ya. Kalau kamu tidak menghormati hari Sabat dan tidak mengakui hari Sabat, dan setiap orang yang masih bekerja hari Sabat, rajam bunuh semuanya. Kenapa? Karena kamu tidak menghormati hukum Taurat yang pertama. Tidak ada Allah lain. Jadi saudara, semua orang yang waktu kita beribadah, saudara harus lepaskan semuanya. Dan saudara harus berfokus untuk hadirat Tuhan dan betul-betul dari Tuhan. Kalau saudara tidak belajar ini di dunia, saudara tidak mungkin masuk surga. Itu kata-kata ini semua saya dengar dari Richard Sibbes, dari bukunya, dan Thomas Watson. Ia mengatakan, orang-orang yang memasuki hari Sabat, yang tidak mengerti akan kebutuhan dia kepada Allah, yang betul-betul hanya kepada Allah, dan masih memikirkan dunia, engkau tidak layak mengikuti Allah. Saudara, sampai hari ini Israel itu, sampai hari ini, Sabtu Minggu mereka tidak bekerja. Sampai hari ini. Betapa taatnya mereka. Taat, bukan hanya taat ya. Taat. Tapi kita orang-orang Kristen, gara-gara Martin Luther yang punya satu pengertian Sabat yang lemah, akhirnya kita Sabat dibuat kita akhirnya tidak dibedakan dengan hari-hari yang lain. Semua hari-hari Sabat. Saudara, Kompuritan kembali mengembalikan itu. Nah, saudara baca baik-baik tulisan Kompuritan tentang Sabat. Itu sungguh-sungguh dia mengembalikan pada jalur firman Tuhan, bukan karena warisan reformasi. No. Mereka kembali pada firman Tuhan ad fontes, pada sumber firman Tuhan, back to the Bible. Dan mereka kemudian mempelajari, oh kita salah ini, kita harus kembali, kita harus menghormati hari Sabat. Maka disitulah, saudara, waktu negara Amerika didirikan, mereka menjunjung tinggi hari Sabat. Sampai hari ini. Dan seluruh etos kerja seluruh dunia ini, itu dipengaruhi hari libur Sabtu dan Minggu. Itu hari libur Alkitab Israel. China pengen niru-niru, wah saya nggak mau, saya mau kerja terus setiap hari, 8 hari kalau perlu, tambah 1 hari, padahal kan 7 hari kan. Jadi dia double harinya gitu, modar semua. Saudara, manusia diciptakan dengan peraturan Sabat, dan tubuh kita diciptakan dengan Sabat. Saudara tidak bisa melanggar. Hari ke-7 adalah hari istirahat. Jangan sekali-sekali engkau melanggar. Jika engkau melanggar, itu hukum ciptaan. Tubuhmu akan rusak.
seluruh sistem syarafmu akan jatuh dan gampang stres. Maka dunia ini gampang stres. Kenapa? Karena kerjanya itu melebihi batas, melebihi waktu, dan tidak ada pola dari Tuhan. Saudara mau ingin hidup sehat, hidup damai di hadapan Tuhan, saudara taatilah firman Tuhan. Gampang sekali. Jadi melihat Tuhan seutuhnya, baru kita banyak dibebaskan. Ya, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Oke, nah saudara perhatikan, saya akan memberikan satu gambaran sedikit ya. Adam masih bersama dengan keluarga keturunan ke-9. Jadi Adam bersama dengan Lamek itu selama 56 tahun. Jadi Adam, Set, Enos, sampai kepada tadi kan, Lamek. Saudara, Nuh dia nggak ketemu. Karena Nuh itu umat yang baru, perjanjian baru. Nah, saudara, waktu sama dengan Lamek, dia masih hidup 56 tahun bersama dengan Lamek. Itu di buku Abraham Pak Silsilah Kejadian, genealogis, pada halaman 97. Dan itu ada urutan, ada hitungannya. Nah, di Google saudara bisa lihat itu. Di chartnya ada, ya dibuat itu tahun berapa, itu detail sekali. Dan persis 56 tahun Abraham menceritakan seluruh apa yang dia alami sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Dia membicarakan pada Lamek, dan Lamek membicarakan pada Nuh, dan seluruh keturunan. Nah, perhatikan, saudara perhatikan. Tradisi lisan dari Adam itu sampai menuju 9 keturunan tentang penciptaan semua. Orang tanya saya, kok bisa Musa tahu gini-gini? Apa Musa tahu waktu penciptaan? Nggak tahu Musa, yang tahu Adam. Dari mana Pak Adam? Kok tahu Bapak Adam? 9 keturunan Adam menceritakan semuanya. Anak cucu, cici, cocot, cocot itu. Sampai 9 keturunan. Dan 9 keturunan, 56 tahun Adam bersama dengan Lamek. Dan betapa tuanya dia. Dan dia mewarisi seluruh imannya. Dan dia wariskan pada sampai 9 keturunan ke-9. Saudara, ini sesuatu yang sangat unik. Kita nggak bisa bayangkan setua apakah Adam itu 900 tahun lebih. Luar biasa itu ya. Mau berumur 900 tahun? Saudara, 80 tahun jalan aja nyusahin orang. Apalagi 900 tahun. Ya, oke, kita lihat sekarang. Nah, saudara, kita bahas khusus ayat ya. Kita bahas ayat yang Kejadian 6 tadi ya. Satu ayat khusus. Yang terakhir. Ya. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Nah, perhatikan, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, saudara, apa artinya ini? Ya, saya membahas sedikit. Saudara perhatikan. Apakah besar kejahatan itu, sebesar apakah kejahatan sehingga Tuhan itu akhirnya memberikan satu patokan, dan patokannya itu kemudian ditetapkan Tuhan. Ini besarnya. Dan dosa macam apakah yang dilakukan oleh manusia sehingga Tuhan akhirnya turun tangan. Saudara, ini manusia-manusia neraka yang saya beberapa kali mau jelaskan. Perhatikan, saudara. Apa artinya great? Ra'at dalam bahasa Ibrani. Saya cari-cari literatur Ibrani. Apa artinya ra'at? Saudara, artinya adalah secara perbuatan action. Jadi secara perbuatan tindakan-tindakan besar dosanya, kejahatannya, itu artinya ra'at, saudara, dari dosa kepada dosa dan dosa kepada dosa, dia semakin membesar, dia semakin besar, dia semakin ketagihan. Dan itu sifat dosa. Orang rokok itu semakin besar dia nggak ada orang rokok janji gini, ya saya rokok Pak, saya janji Pak, saya nggak rokok lagi lah, pokoknya saya satu hari cuma 1 batang saja. Itu
tidak mungkin. Kenapa? Karena engkau belum tahu kuasa dosa. Saudara, kuasa dosa itu mengikat engkau, akan membawa engkau ketagihan dan bawa engkau akan terus kecebur. Dan itu dinamakan grade. Bukan hanya perbuatan-perbuatannya saja secara actionnya, tetapi ada ikatan yang besar yang tanda petik lawan daripada agung, mungkin ya. Jadi kalau Tuhan Maha Agung, perbuatannya semakin besar, semakin agung gitu kan. Kalau dosa itu semakin besar, semakin jahat. Dan mengusir Tuhan. Saudara, dan yang kedua, perbuatan ini itu dilakukan dengan melek, dengan waras, dengan sadar, dan dengan kekuatan seluruh hidupnya. Dia mengejar itu dari pikiran, perasaan, dia mengingininya semua. Dan itu namanya great, ra'at. Dan dosa seperti ini itu tidak terampuni. Jadi tidak ada satu hati mau rendah hati di hadapan Tuhan, tidak ada satu hati mau tunduk pada Tuhan, nggak ada, saudara. Dan itu adalah manusia-manusia yang akan dibinasakan Tuhan. Kejahatannya ra'at, sangat besar. Nah, saudara, yang kedua adalah disinggung di sini segala kecenderungannya. Saudara-saudara pernah melihat kemarin di TikTok atau di mana ya? Ada orang yang suka ya di kebun binatang atau di mana nggak tahu saya. Ngasih makanan kepada lion, apa itu, singa. Biasanya normal saja. Hari itu singanya mungkin karena lapar, karena apa, begitu tangannya masuk ngasih makanan, yang dimakan tangannya. Wah, dia teriak-teriak, sakitnya luar biasa kan, mau digigit gitu kan. Sampai akhirnya kalau nggak salah ditembak atau gimana. Saudara, saya tanya, sebaik-baiknya engkau kepada binatang, dia punya kebinatangan. Dan berapa banyak orang yang begitu baik dengan binatang, dimakan binatangnya sendiri. Artinya apa, saudara? Saudara jangan lupa, dosa itu jika kamu dekati, dia bisa jinak sejinak-jinaknya, iya. Tapi saudara, ada waktunya engkau diterkam habis mati. Saudara, saya punya anjing, ya, waktu saya masih SMP, ya, saya punya anjing. Oke ya, saya punya anjing. Saudara, kita didik anjing itu, duduk, sana, pipis gitu. Nah, oke ya, jalan semuanya. Saudara, jangankan kita didik tiap hari, kita lupa nggak merintah dia. Saudara tahu, ngengek di kamar. Oh, kita marah. Dasar anjing lu, yang bodoh kan manusianya. Jangan nyalain anjing. Anjing itu sifatnya seperti itu, bukan manusia. Bahkan anakmu sendiri pun bisa ngengek di kamar mandi, bisa ngengek di kasur. Saudara, karena takut dengan papanya, saya punya murid, anak perempuan, itu pipis di kamar. Sampai pembantunya buka kamar, kenapa ini? Kok banjir? Saudara, karena papanya mengancam, masuk kamar, nggak boleh keluar lagi. Keluar tak gebuki kamu. Lah, anaknya boleh pipis, karena takut dengan papanya, dia pipis di kamar. Terus dia tidur lagi. Terus pembantunya masuk, kenapa banjir? Pipis dia. Akhirnya orang tuanya waktu tanya pada saya, Pak, saya salah nggak mengacam anak? Dia keliru memandang ancaman saya, sehingga akhirnya harusnya pipis ya nggak apa-apa, Pak. Tapi dia keluar rumah nanti mau main-main, nah itu yang kami nggak boleh. Jangan ya keluar pintu. Itu artinya bukan soal pipis, karena dia takut pipisnya di kamar. Akhirnya bau, yang kasihan pembantunya, ngepelin gitu kan. Nah, saudara, kalau kita pikirkan, yang disebut sebagai kecenderungan itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki dan selalu melenceng. Nah, itu hamartia.
Saya punya sepeda motor, kecelakaan, brok, ya kan? Terus kemudian dibawa, oh masih bisa, kenapa? Iya masih bisa, tapi setirnya itu harus ditahan dulu. Saya pernah punya sepeda juga gitu. Jadi koko saya itu tangannya patah, karena main sepeda besar, karena dia kecil, dia lebih kecil dari saya, nah, saya lebih besar, terus kemudian pakai, akhirnya dia pakai, karena kurang latihan, masuk dan tangannya masuk ke pohon, langsung patah. Dan saudara tahu, sepedanya nabrak, blok seperti itu. Terus saya bawa. Saudara tahu, waktu bawa pulang, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena setirnya cenderungnya adalah belok ke kiri. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia sifatnya itu selalu ke sana. Di bagian nggak bisa, gini lagi. Dilurusin nggak bisa, dia belok lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah bengkok. Sudah cenderung. Dan seluruh hidup kita, daging kita, dan Paulus katakan, Paulus pun merasakan dampak hebatnya dosa di dalam dirinya. Dia ingin yang baik, tubuhnya melakukan yang jahat. Itu Paulus. Saudara, apalagi kita, saudara. Maka dikatakan tadi, orang yang tidak berlandaskan pada kemurahan Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh selalu berserah pada Tuhan, saudara-saudara nggak mungkin bisa hidup di dalam kebenaran tanpa pertolongan kita menyerah pada Tuhan. Jadi setiap hari kita diminta untuk datang pada Tuhan, memohon pertolongan pada Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Bimbing saya, berikan saya kekuatan supaya saya tidak terlindas dan kecenderungan hati saya tidak menguasai saya, dan perbuatan-perbuatan dosa saya tidak akhirnya menyedot saya dan memperbudak saya. Saudara, itu semua harus saudara doakan. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, di sini dikatakan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, inilah satu fase terakhir. Kenapa Tuhan membinasakan mereka? Karena buah kejahatannya adalah kebinasaan. Saudara, ada orang bertanya pada saya, Pak, kalau anak terhilang itu anak binasa nggak, Pak? Tahu ilustrasi anak terhilang? Nggak binasa, dia kembali. Kenapa nggak binasa? Saudara, perhatikan baik-baik. Dia masih ingat buah kasih kebaikan papanya yang dia tanam dalam pikirannya. Dan itulah yang muncul dalam dirinya, dan Roh Kudus di dalam seluruh dosanya yang di dalam pasir yang menghisap dia. Saudara, kebaikan Allah itu diingat oleh dia, dan kemudian diiman oleh dia, mengangkat dengan kuasa Allah, dia diangkat dari lumpur dosa itu, dikembalikan. Kalau tidak ada firman, maka hasilnya apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya apa? Saudara, orang yang membuahkan kejahatan tidak pernah menerima firman tertanam dalam hati, dimakan oleh burung, dihimpit oleh batu. Jadi orang-orang yang sepertinya Kristen, kenapa dia bisa murtad, dia bisa kemudian binasa? Saudara, karena firman benihnya tidak diterima dari kecil. Bagaimana saya tahu? Saya nggak tahu. Tuhan tahu, dan hanya orang itu yang tahu. Tetapi kita berdoa seperti Nuh, mengharapkan dunia ini akhirnya bisa mengerti kepada Tuhannya, penciptanya. Dan apa yang terjadi? Hanya Nuh dan anaknya yang tidak binasa, dan semua binasa. Kenapa mereka binasa? Karena mereka menolak firman Tuhan, mereka tidak mau dengar firman Tuhan, mereka mengejek Nuh, mereka mencaci-caci Nuh, dan menghina Nuh. Kamu gila, Nuh. Ngapain kamu bangun kapal di tengah-tengah hutan seperti ini? Akan ada hujan besar. Mana? Nggak ada. Saudara tahu? Sampai zaman Nuh, tidak ada hujan, dan manusia tidak pernah lihat hujan. Sampai zaman Nuh, waktu Nuh mengatakan akan ada air bah di langit. Air bah apanya? Badala, mbahmu gitu. Mana bahnya itu? Dan mereka menghina, dan mereka sama seperti kondisi nanti di akhir zaman. Suruh waktu kita bicara tentang Injil, semua orang-orang pintar, orang-orang punya kemewahan, punya kesejahteraan. Aku nggak butuh Tuhan. Orang punya agama nggak butuh Tuhan Yesus, nggak butuh Tuhan, nggak butuh. Dan pada puncaknya, saudara, mereka menolak firman, mereka tidak mau firman Tuhan,
Dan pada waktu Yesus datang, Tuhan katakan, aku dengan kekuatan kuasaku akan membinasakan mereka semua. Saudara, saat kengerian seperti itulah, mata kita semua akan melihat satu persatu. Saudara dengerin ya. Perhatikan, saudara. Waktu Rasul Yohanes melihat bagaimana Tuhan menghakimi, membinasakan seluruh umat manusia, saudara, kejadian yang sama, yang merupakan visi saja, itu akan kita lihat semua di depan mata kita. Kengerian yang luar biasa. Karena kita akan diangkat oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi raja-raja bersama dengan Tuhan. Kaum imamat rajani. Dan menghakimi seluruh malaikat dan manusia. Dan itu dipimpin Tuhan, dan kita harus menyanyi, memuji kemuliaan Bapa surgawi, kemuliaan Kristus dan Roh Kudus. Dan kemudian Tuhan memulai satu kematian yang besar, satu kebinasaan. Saudara, apa yang kita katakan? Oh, takut. No. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Tuhan kemudian binasakan dunia ini. Dan itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan saya ingin tanya, saudara, apa yang dilakukan Nuh pada waktu banjir datang dan pintu ditutup? Saudara tahu apa yang dilakukan Nuh? Dan setelah dibuka, apa yang dilakukan Nuh? Saudara tahu? Memuji, menyembah Tuhan. Sama. Setelah kita masuk perjamuan kudus, dan satu-satunya kekuatan kita, pengharapan kita adalah perjamuan kudus. Kita diingatkan, ingatlah betapa dagingmu itu harus dimatikan dengan darah dan daging Kristus, tubuh Kristus, dan tidak ada lagi pertolongan yang lain. Saudara, saya harapkan saudara tetap bertahan, saudara tetap taat di hadapan Tuhan, walaupun sulit di dalam segala kondisi apapun, kita tetap setia. Ya, kita akan mulai perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa, kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami mendapatkan satu kemenangan besar, satu pelepasan